Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kelompok 2 akan membahas mengenai interaksi dalam komunitas, patogen penyakit. Adapun judul presentasi kelompok kami adalah The Effects of Invasive Alien Species and Disease Risks on Biodiversity, atau pengaruh spesies asing, invasif, dan resiko penyakit pada keanekaragaman hayati. Baiklah, kita langsung saja. Ini merupakan daftar isi dari presentasi yang akan kami lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke interaksi, kita perlu mengingat kembali apa itu patogen. Nah, patogen sendiri bisa didefinisikan sebagai organisme yang menyebabkan penyakit pada inangnya dengan tingkat keparahan gejala penyakit yang disebut sebagai virulensi. Nah, patogen secara taksonomi sangat beragam dan terdiri dari virus dan bakteri serta eukariota, uniseluler, dan multiseluler. Setiap organisme hidup dipengaruhi oleh patogen, termasuk bakteri, yang ditarikkan oleh virus khusus yang disebut bacteriophage. Hubungan antara patogen dan inangnya. Patogen dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu patogen fakultatif dan obligat, yang mencerminkan betapa eratnya siklus hidup mereka terkait dengan inangnya. Yang pertama, ada patogen fakultatif, organisme yang dapat hidup bebas tanpa harus menginfeksi dan dapat melakukan daur hidup tanpa bergantung pada inangnya. Patogen fakultatif terutama adalah bakteri dan jamur yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar, yang kadang-kadang dapat menyebabkan infeksi. Contoh dari patogen ini adalah Neisseria meningitis, sering disebut sebagai meningococcus, adalah bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan penyakit meningitis. Contoh lain adalah Escherichia coli, bakteri gram negatif penyebab keracunan makanan yang serius pada inangnya. Yang kedua, contoh patogen adalah patogen obligat yang membutuhkan inang untuk memenuhi siklus hidupnya. Semua virus adalah patogen obligat karena mereka bergantung pada sel inangnya untuk bereproduksi. Patogen obligat ditemukan di antara bakteri, termasuk agen penyebab tuberkulosis dan sifilis, serta protozoa, seperti yang menyebabkan malaria. Contoh lain adalah makroparasit. Beberapa patogen obligat membutuhkan banyak inang yang berbeda untuk memenuhi siklus hidupnya. Inang pasti yang mendukung bentuk patogen dewasa seringkali adalah vertebrata, dan inang perantara disebut sebagai vektor umumnya adalah arthropoda atau moluska. Pergantian inang vertebrata dan invertebrata ini ditemukan pada virus, misalnya virus Zika. Pada bakteri misalnya bakteri penyakit Lyme, dan pada protozoa contohnya pada malaria. Pengaruh spesies yang diintroduksi terhadap transmisi penyakit. Spesies asing invasif dan resiko penyakit. Spesies asing invasif atau IAS adalah spesies hewan, tumbuhan, jamur, atau mikroorganisme yang ditranslokasikan oleh manusia ke lingkungan di luar jangkauan alaminya, tempat mereka menetap dan menyebar, yang secara negatif mempengaruhi dinamika ekosistem lokal. Nah, spesies invasif ini dicirikan oleh reproduksi dan pertumbuhannya yang cepat, kemampuan penyebaran yang tinggi, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap kondisi baru, sehingga seringkali mengungguli organisme asli dalam jangkauan mereka, dan telah diakui sebagai salah satu penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati secara global. Selain memengaruhi konservasi keanekaragaman hayati dan ekonomi, spesies asing invasif sebagai spesies translokasi dapat meningkatkan polusi patogen di daerah yang diinvasinya dan dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit baru. Nah, ini merupakan diagram bagaimana invasi spesies berpindah. Spesies dan patogen pertama kali bergerak melalui mekanisme transportasi dari habitat asli mereka ke habitat baru atau ke skala global. Dan ini sering dibantu oleh manusia. Begitu mereka tiba di lingkungan baru, terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, mereka mungkin tidak bertahan hidup, atau kemungkinan kedua, mereka
dapat bertahan tetapi gagal menyebar. Dan kemungkinan ketiga, mereka mulai bereproduksi dan memperluas distribusi lokal mereka. Nah, akhirnya populasi terus meningkat karena sumber daya yang tersedia dan kurangnya pesaing atau pemangsa atau parasit. Spesies atau patogen dapat mulai memperluas distribusinya baik secara regional maupun kontinental, menghasilkan populasi yang berlipat ganda, terpisah dan berkembang. Peningkatan kekayaan jenis parasit melalui inang atau host spesies asing invasif. Penyakit menular melibatkan interaksi antara setidaknya dua spesies, patogen dan inang. Setidaknya satu spesies lagi terlibat untuk patogen yang ditularkan dari inang ke inang oleh vektor dan atau banyak penyakit. Banyak spesies inang dapat mempertahankan patogen. Spesies inang yang diintroduksi juga dapat meningkatkan kekayaan jenis parasit tingkat komunitas dengan memperkenalkan parasit baru. Beberapa parasit yang diperkenalkan telah menyebabkan dampak yang menghancurkan melalui limpahan parasit, misalnya Batrachopterum dendrobitas, patogen yang terkait dengan penurunan dan kepunahan amfibi global, sebagian disebabkan oleh masuknya amfibi non-pribumi melalui perdagangan internasional. Spesies asing invasif sebagai sumber patogen baru. Spesies asing invasif dapat menjadi wadah bagi patogen yang tidak ada di area spesies tersebut dilepaskan dan menyebabkan patogen tersebut berkembang dan selanjutnya menyebar ke spesies lokal yang mungkin mengakibatkan peningkatan resiko penyakit bagi manusia, hewan domestik dan satwa liar asli. Contoh kasus dari spesies asing sebagai sumber patogen baru yaitu yang terjadi pada rakun Amerika Utara yang diperkenalkan atau dibawa ke Eropa Tengah. Nah, rakun ini membawa parasit nematoda Basilissaris prossonis yang menyebabkan sindrom larva migrans yang berpotensi menyebabkan penyakit sistem saraf pusat yang parah pada manusia. Kasus lain adalah pada udang karang Amerika Utara, Procambarus clariki, yang diperkenalkan ke Eropa. Udang ini terinfeksi jamur Aphanomyces astasi, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar untuk perikanan, menjadi patogen mematikan bagi udang karang asli di sana. Spesies asing invasif sebagai penguat patogen lokal. Peningkatan risiko penyakit lokal yang juga dapat terjadi jika spesies asing invasif yang diperkenalkan rentan terhadap dan mampu menularkan patogen lokal. Patogen yang didapat oleh spesies asing invasif dapat diperkuat dan mungkin menyebar kembali ke manusia dan spesies lokal. Contohnya yang terjadi pada posum ekor sikat Australia, Trisaurus vulpecula, di Selandia Baru. Posum invasif ini mungkin terinfeksi Mycobacterium bovis, agen penyebab tuberkulosis pada sapi, dan rusa liar. Saat ini, mereka adalah inang perantara yang paling utama untuk penyakit tuberkulosis bovine. Posum ini membuat tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan oleh spesies lokal karena pergerakan posum yang lebih aktif, menjadikan penularan antara ternak dan penduduk hutan menjadi lebih tinggi. Mekanisme spesies asing invasif yang dapat meningkatkan resiko penyakit. Ini dari contoh-contoh kasus nyata. Nah, di gambar yang ada di sini terdapat dua warna. Ada warna merah tua yang mewakili inang yang terinfeksi dan yang warna hitam mewakili inang yang tidak terinfeksi. Nah, pada gambar A, spesies asing invasif sebagai sumber patogen baru ini dicontohkan rakun Amerika Utara, Procyon lotor, yang memperkenalkan nematoda Basilissaris proconis ke negara-negara Eropa Tengah. Nah, rakun ini adalah inang definitif untuk Basilissaris prossonis dan mereka mencemari lingkungan dengan menyebarkan telur parasit melalui kotorannya. Nah, mamalia kecil dan burung dapat berfungsi sebagai inang paratenik, sementara anjing peliharaan jarang bertindak sebagai inang definitif alternatif.
Adapun manusia yang mendapatkan infeksi sebagai inang yang tidak disengaja dapat mengembangkan gejala yang parah disebabkan oleh migrasi larva di dalam jaringan tubuh. Nah, pada gambar kedua, spesies asing invasif sebagai penguat patogen lokal dicontohkan pada possum Australia invasif, Triceratops pulpecula yang tadi sudah dijelaskan. Nah, possum ini menjadi inang penampung utama untuk tuberkulosis bovine di Selandia Baru. Possum yang juga dapat terinfeksi dapat menginfeksi spesies lokal dengan cepat karena keaktifan possum ini. Yang gambar ketiga, ini merupakan mekanisme tidak langsung di mana spesies asing invasif dapat mengganggu dinamika infeksi lokal. Contohnya yang terjadi di Florida. Nah, ular sanca invasif Python bivitatus mengurangi kelimpahan beberapa mamalia besar dan menengah, yang secara tidak langsung menyebabkan pengalihan vektor nyamuk untuk virus Johne's Everglades. Tadinya, inang virus ini adalah rusa, rakun, dan possum. Pada inang ini, kemampuan virus untuk berkembang biak sangat rendah. Nah, setelah kemunculan spesies invasif ini, tikus kapas hispid Sigmodon hispidus menjadi inang utama. Nah, kemampuan virus untuk berkembang biak lebih tinggi pada inang ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai apakah peningkatan kelimpahan vektor infeksi sesuai dengan peningkatan resiko penyakit untuk populasi manusia lokal. Mekanisme tidak langsung di mana spesies asing invasif dapat mengganggu dinamika infeksi lokal. Nah, spesies yang diintroduksi dapat mengganggu dinamika infeksi lokal juga secara tidak langsung, yaitu tidak bertindak sebagai inang patogen tetapi melalui interaksi kompetitif dan trofik dengan spesies asli atau modifikasi habitat lokal sehingga mengubah kelimpahan dan atau tingkat kontak di antara spesies inang lokal stadium infektif, parasit, atau vektor. Nah, contohnya ini perubahan habitat oleh aktivitas babi liar invasif sus scrova di Pulau Hawaii. Mereka membuat kubangan dan rongga di batang pohon pakis sehingga meningkatkan kesesuaian habitat untuk vektor nyamuk malaria burung Plasmodium reliticum yang merupakan salah satu ancaman utama bagi penduduk asli dan juga konservasi burung hutan di Hawaii. Menjelaskan mengenai hubungan penyakit dengan berubahnya komponen biodiversitas serta satu contoh kasus penyakit menular atau emerging infectious disease (AIDS) pada vegetasi hutan di Eropa. Peningkatan jumlah spesies introduksi seringkali merugikan keanekaragaman hayati asli. Spesies introduksi memunculkan penyakit yang dapat menekan fitness komunitas dengan berbagai cara. Mekanisme spesies introduksi menyebabkan penyakit adalah dengan mengubah keanekaragaman inang, keragaman parasit, dan juga komposisi inang. Terdapat dua hipotesis yang dinyatakan oleh Darwin mengenai keberhasilan spesies invasif. Yang pertama, hipotesis praadaptasi. Keberhasilan spesies menginvasi suatu area berkaitan erat dengan sifat-sifatnya yang dapat mendukungnya beradaptasi di habitat baru, sehingga mampu mendominasi area tersebut. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis naturalisasi, mengusulkan bahwa spesies secara filogenetik dan fenotipiknya berbeda dengan spesies asli, kemungkinan besar akan menjadi invasif karena sukses berkompetisi dengan spesies yang ditemuinya. Filogenetik melestarikan sifat dari suatu spesies yang membentuk interaksi dengan lingkungan abiotiknya, spesies tetangga, dan parasit. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dan dampak spesies invasif dalam habitat. Namun, tidak semua sifat yang penting secara ekologis dilestarikan secara filogenetik, sebab adanya habitat filtering dan interaksi biotik dengan spesies lain ini juga berperan dalam membentuk pola ekologi komunitas. Domestifikasi tumbuhan atau hewan yang menguntungkan manusia dapat menyebabkan perubahan struktur komunitas atau biodiversitas asli. Misalnya, domestifikasi pengerat komensalis yang menyebabkan penyebaran penyakit pada hewan pengerat di Amerika Utara. Salah satu contohnya yaitu anjing padang rumput atau prairie dog. Mereka
merupakan mangsa bagi predatornya, dan mereka dapat membuat tempat berlindung bagi hewan penggali lainnya. Di sisi lain, keahlian menggali tanah membuat tanah menjadi lebih subur dan juga memungkinkan benih untuk berkecambah. Saat populasinya menurun akibat kalah berkompetisi dengan tikus komensalis, maka struktur komunitas akan berubah dan keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Contoh kasus 1. Penyakit menular dari invasi spesies pada vegetasi hutan Eropa. Emerging Infective Disease atau AIDS merupakan ancaman terbesar bagi vegetasi agrikultur, forestry, dan konservasi biodiversitas. AIDS ini terjadi akibat introduksi patogen ke area geografis baru akibat adanya transport atau perdagangan global. Hal tersebut dapat memperluas distribusi mikroba patogen melalui hibridisasi atau transfer gen secara horizontal oleh spesies terisolasi sebelumnya. Ada 3 jamur patogen yang bersifat alien atau invasif pada hutan Eropa, antara lain Ceridium cardinal, Ceratopsis platani, dan Heterobasidion irregular. Mekanisme penyebaran berawal dari adanya revolusi internasional setelah Perang Dunia Kedua menyebabkan percepatan dalam transportasi dan juga untuk meningkatkan percepatan transportasi dari komoditas. Hal tersebut menyebabkan survival dari propagule pathogens terhadap tumbuhan-tumbuhan di Eropa yang berasal dari Cina. Kemudian setelah propagule muncul, mereka akan melakukan reproduksi dengan metode atau strategi menggunakan agamik atau parasexual reproduction. Mereka juga bisa menggunakan sifatnya yang bersifat hermafroditik dan atau self-fertile. Kemudian mereka akan menyebabkan kanker stain disease atau CSD yang memberi dampak seperti Dutch elm disease atau DED, chestnut blight, dan asdyback, serta juga cypress cancer yang merupakan penyebab kematian dari miliaran pohon dan juga menyebabkan perubahan struktur lanskap serta produksi berbagai kerusakan pada hutan, tanaman ornamen, dan juga bibit. Evolusi dari patogen tersebut adalah dengan memanfaatkan host conservatism, yaitu dengan memanfaatkan kemampuan patogen untuk beradaptasi secara cepat karena memiliki sifat phenotypic plasticity, sehingga dia dapat beradaptasi di berbagai lingkungan dan tetap tumbuh di inangnya.